Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi kuliah yang bertopik jenis peta dan informasi geospasial. Mudah-mudahan kuliah pada kesempatan ini memberikan manfaat bagi kita sekalian. Terima kasih, selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah pada kesempatan ini terkait dengan topiknya adalah peta dan informasi geospasial. Jadi kenapa sebetulnya peta dan informasi geospasial ini menjadi sangat penting di dalam sistem informasi geografis, dan juga kita ketahui bahwa data-data yang terkait dengan sistem informasi geografis ini dibutuhkan untuk berbagai macam kegiatan di bidang kehutanan khususnya, maupun juga bidang-bidang yang lain. Karena itulah maka pada kesempatan ini saya akan memberikan kuliah yang terkait dengan jenis data dan informasi spasial. Nah, tadi mungkin di awal kita sudah memberikan kuis yang terkait dengan masalah data dan informasi spasial, terutama masalah peta dan yang berkaitan dengan masalah pemetaan. Nah, tadi juga disampaikan bahwa masalah peta ini sekarang berjalan dengan sangat luar biasa. Yang tadinya hanya mungkin peta berupa kertas, berupa lembaran dua dimensi, tapi faktanya saat ini juga peta sudah dikembangkan, di layout ditampilkan, daun disajikan dalam bentuk 3 dimensi. Tentunya makin ke sini teknologi-teknologi yang mendorong tentang perpetaan ini adalah sangatlah luar biasa. Nah, belum lagi misalnya ada beberapa hal yang kita pelajari bahwa yang namanya data dan informasi spasial itu sudah menjadi bagian penting di dalam kaitannya kehidupan manusia. Misalnya saya saat ini sedang mengikuti pelatihan tentang masalah bagaimana sistem informasi geografis untuk memetakan sebaran-sebaran penyakit di wilayah tropis. Ini kita ikut di Taiwan. Nah, itu bagaimana sesungguhnya tidak hanya kita menampilkan sejumlah sebaran, tapi dari data-data statistik, ya, statistik yang terkumpul itu bisa dipatahkan dalam bentuk spasial. Nah, kita ketahui bahwa peta ini adalah disajikan dalam bidang datar. Kemudian di situ juga memperhatikan adanya proyeksi dan proyeksi peta dan skala peta. Jadi kalau misalnya Anda lihat, ini adalah bentuk bumi dalam kondisi elips. Tetapi kalau misalnya dia peta, ini disajikan di dalam struktur yang datar. Nah, inilah yang sesungguhnya ada konversi. Kenapa ini ada yang disebut dengan sistem proyeksi? Nah, makanya kalau ini biasanya umumnya disebut sebagai sistem latitude longitude, latlon, tapi ini adalah suatu sistem yang disebut dengan diantaranya adalah sistem UTM. Ya, sistem UTM inilah yang akhirnya yang merupakan salah satu konversi bagaimana kita bisa nantinya menentukan luas, kemudian jarak dan lain sebagainya. Nah, ini kalau misalnya Anda boleh mengilustrasikan, ibarat real world itu atau bumi yang bumi yang nyata itu ibarat misalnya Anda punya telur kan elips ya. Kemudian Anda pecahin telurnya itu, kemudian si cangkang telur itu Anda jejerkan, ya, jejerkan seperti hanya yang gambar di sini ya, yang gambar di sini. Ini akan lebih memudahkan kita mengukur suatu ukuran measurement terkait dengan luas, terkait dengan jarak dan lain sebagainya. Nah, dalam sebuah peta, yang pertama yang harus kita lihat bahwa peta itu adalah menyatakan posisi lokasi. Nah, ini posisi lokasi ini pada suatu tempat pada permukaan bumi. Jadi
Makanya kalau zaman sekarang kan posisi lokasi itu dinyatakan misalnya, kalau misalnya dalam bahasa sehari-hari kan Anda mungkin pernah mendengar share location, yaitu sesungguhnya adalah kita memberikan posisi kita kepada yang lain. Nah itu, jadi yang namanya teknologi spasial ini tentunya sudah masuk ke berbagai bidang kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak hanya misalnya dalam bidang-bidang teknis yang secara khusus, misalnya geodesi, geografi, kehutanan, pertanian, tapi tanpa kita sadari bahwa teknologi spasial ini sudah masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi makanya kalau dulu yang namanya yang namanya handphone atau gadget itu hanya bisa digunakan untuk melakukan call, telepon, atau juga SMS. Tapi dengan perkembangan selanjutnya, itu sudah dimasukkan chip untuk menempatkan suatu sistem geographic positioning system. Nah, dengan GPS ini, tentunya dia bisa menentukan posisi atau lokasi di mana kita berada. Hal yang kedua adalah bahwa peta itu dia menunjukkan sebuah pola distribusi dan pola spasial dari fenomena alam dan buatan manusia. Jadi misalnya bagaimana Anda bisa menentukan misalnya pola hutan primer, kemudian hutan sekunder, atau juga mungkin pola pertumbuhan ekonomi. Bagaimana misalnya pola-pola yang berkaitan dengan pola alam atau juga pola buatan itu bisa kita lihat modelnya. Jadi misalnya Anda kalau misalnya melihat tentang pola dan distribusi daripada fenomena alam dan buatan, misalnya Anda kalau misalnya menginterpretasi bisa melihat bahwa ini adalah misalnya pemukiman, ini adalah misalnya industri, kemudian juga sawah dan lain sebagainya. Nah, informasi geospasial juga merekam dan menyimpan informasi permukaan bumi. Jadi bukan hanya titik, bukan hanya garis, dan bukan hanya misalnya poligon, tetapi informasi spasial itu juga misalnya begini. Nanti mungkin hari Kamis Anda akan diberikan pelajaran di dalam praktikum, minggu ini sudah mulai praktikum mata kuliah ini, tentang bagaimana Anda mampu merekam posisi, merekam jarak, dan menghitung daripada luas. Jadi ketika Anda misalnya melakukan perekaman terhadap informasi spasial, tentunya informasi spasial itu juga harus diberikan informasi yang disebut dengan atribut. Apakah misalnya titik yang Anda ambil itu adalah rumah, adalah misalnya gedung, dan lain sebagainya. Berapa misalnya jarak jalan, berapa misalnya luas daripada objek spasial yang ada di dalam permukaan bumi, itu menjadi sebuah informasi geospasial. Jadi intinya bahwa informasi-informasi yang ada di dalam permukaan bumi itu merupakan sebuah informasi geospasial kalau dia juga diberikan informasi terkait dengan posisi. Ya, jadi misalnya posisi, kalau misalnya Anda hanya membuat titik tanpa ada informasi geospasial berapa X-nya, berapa Y-nya dalam posisi koordinat atau misalnya geodetic reference system, itu tidak disebut sebagai geospasial. Nah inilah yang penting. Jadi misalnya kalau di dalam bidang kehutanan itu semua kegiatan yang berbasis spasial itu dibutuhkan mulai daripada kegiatan awal perencanaan, kemudian juga bagaimana menyusun program, dari situ bagaimana melakukan aktivitas di kehutanan, apakah itu mulai daripada penanaman, rehabilitasi, restorasi, dan lain sebagainya. Termasuk juga menentukan bagaimana hutan-hutan digunakan untuk kebutuhan, menunjang kebutuhan masyarakat. Misalnya dengan adanya perhutanan sosial yang di dalamnya bisa jadi ada HKM, ada hutan desa, dan lain sebagainya. Jadi kenapa ini dibutuhkan di dalam bidang kehutanan? Karena tadi semua aktivitas yang ada di dalam kehutanan itu berbasis atas informasi spasial. Informasi-informasi inilah yang tentunya sangat banyak, sangat dibutuhkan di dalam perencanaan dan kegiatan kehutanan yang lainnya. Nah,
Jadi ada beberapa karakteristik daripada peta. Pertama adalah bahwa peta ini disajikan di dalam bidang datar dalam bentuk 2 dimensi. Nah, ini secara mendasar adalah seperti ini. Tetapi perkembangan teknologi selanjutnya, karena kebetulan saya dekat dengan Supermap Indonesia, jadi Supermap Indonesia dia sebetulnya pusatnya di Beijing. Kemudian nanti saya tanggal 14 ikut konferensi tentang masalah GIS untuk masa depan di Beijing. Ini juga menjadi salah satu hal yang penting. Jadi perkembangan dalam penampilan peta ini tidak hanya sekarang itu disajikan dalam bidang dalam bentuk 2 dimensi, tetapi juga sudah dilakukan dengan 3 dimensi. Ya. Kemudian bahwa yang namanya peta, dia adalah bentuk reduksi dari keadaan sebenarnya. Makanya di dalam peta itu dikenal adanya skala. Jadi skala misalnya begini, Anda punya 1:100. Jadi sesungguhnya kalau misalnya skalanya di dalam peta 1 itu adalah 100 cm sesungguhnya ukuran yang ada di dalam kenyataannya. Nah, kemudian di dalam penyajian peta. Jadi ini adalah sebuah proses generalisasi. Tidak semua informasi perlu disajikan. Karena setiap peta dia memiliki maksud, tujuan, atau yang disebut dengan tematik. Jadi misalnya kalau Anda menggunakan sebuah peta tematik untuk penutupan lahan, maka Anda harus menampilkan hanya informasi geospasial terkait dengan penutupan lahan. Jadi kalau misalnya informasi spasial yang sangat banyak Anda tumpuk, itu adalah bukan informasi geospasial. Jadi Anda tumpukin misalnya ada penutupan lahan, terus kemudian sungai, macam-macam gitu kan, sampai tidak bisa dilihat dan bisa diinterpretasi. Jadi intinya begini, yang namanya peta, dia adalah informasi geospasial. Jadi Anda harus menunjukkan bahwa informasi spasial itu harus bisa dicerna, harus bisa dibaca oleh orang yang melihatnya. Coba Anda perhatikan, banyak orang mengabaikan tentang masalah peta. Contoh misalnya ketika dia menyusun laporan, itu seenaknya aja itu bikin peta. Jadi seolah-olah peta itu nggak ada maknanya, padahal itu sama dengan informasi yang lain, ya. Malah yang sesungguhnya ketika informasi-informasi yang Anda tulis dalam sebuah laporan, dalam sebuah buku yang panjang, Anda bisa menampilkannya hanya dalam bentuk peta. Makanya kemarin malam saya minta asisten praktikum untuk merevisi tata cara penyusunan atau pembuatan kartografi pemetaan di kelas ini. Karena sebelumnya itu tidak banyak diperhatikan, jadi asal saja menampilkan informasi tentang spasial. Jadi mulai saat ini kalian akan coba untuk diberikan bagaimana membuat peta yang informatif, menarik, dan tentunya memberikan sejumlah data yang bisa dipahami ketika Anda membaca peta tersebut. Karena ini penting, bahwa yang namanya peta itu adalah bukan hal yang disepelekan, tapi dia menjadi satu petunjuk arah apa yang dilakukan, ya, dan juga menyajikan informasi tentang wilayah dan data yang ada di dalam suatu wilayah yang Anda kaji. Kemudian peta juga adalah suatu bentuk penegasan, enhancement dari unsur yang terdapat di permukaan bumi. Jadi misalnya Anda bisa memberikan tanda pada lokasi-lokasi yang di situ misalnya ada ketinggian, titik tinggi. Ya, kemudian juga Anda juga bisa memberikan informasi terkait dengan jenis penutupan lahan. Itu adalah salah satu bentuk penegasan dari unsur yang terdapat di permukaan bumi. Dan tentunya penegasan atau misalnya
eh, apa namanya enhancement ini ya, enhancement eh, ini juga terkait dengan masalah tematik map atau peta tematik yang akan Anda munculkan. Baik, saya lanjutkan kembali. Ini adalah apa sih sebetulnya fungsi peta? Pertama adalah dia memperlihatkan posisi relatif, ukuran dalam pengertian jarak dan arah. Jadi posisi relatif itu harus Anda kemukakan. Berapa ukurannya? Ya, kemudian jaraknya dan arahnya gimana? Yang kedua, bahwa fungsi peta ini adalah memperlihatkan bentuk atau unsur yang terdapat di permukaan bumi. Tadi saya sudah sebutkan, misalnya ada unsur yang berkaitan dengan alamiah, ada unsur yang berkaitan dengan masalah unsur tersebut buatan. Jadi bentuk atau unsur ini, dia adalah sebuah objek spasial. Jadi objek spasial itu setidaknya ada 3 yang menjadi objek spasial dasar. Pertama adalah dalam bentuk poin, dalam bentuk titik. Yang kedua adalah dalam bentuk garis atau line. Sesungguhnya line itu adalah 2 titik yang dihubungkan satu titik dengan titik yang lainnya. Tetapi kalau yang disebut dengan poligon, poligon itu adalah lebih minimal 3 atau lebih minimal dari titik-titik yang dihubungkan. Dan fungsi peta yang ketiga adalah menghimpun serta menseleksi data dan informasi permukaan bumi. Nah, ini nanti Anda akan belajar di dalam praktikum bagaimana melakukan query atau misalnya seleksi terkait dengan data dan informasi yang ada di dalam permukaan bumi. Jadi, misalnya kalau Anda akan menghitung terkait dengan lahan kritis, maka tentunya data-data yang dibutuhkan untuk menyusun lahan kritis itu harus Anda seleksi. Dan kemudian setelah seleksi, Anda melakukan operasi geospasial. Dari operasi geospasial itu, Anda akan mendapatkan output. Outputnya adalah berupa informasi spasial terkait dengan lahan kritis. Jadi sesungguhnya di dalam proses sistem informasi geografis, ada 3 tahapan yang penting harus Anda pahami. Pertama adalah tahapan melakukan akuisisi data. Akuisisi data ini adalah mungkin kita sebut sebagai bagaimana Anda mendapatkan informasi, mendapatkan data spasial itu. Di kuliah awal saya sudah menyebutkan bahwa di dalam akuisisi itu ada 3 ada beberapa sumber data, ada 4 sumber data, mohon maaf. Yang pertama adalah data tematik dan data dasar, peta dasar yang bersumber dari instansi. Misalnya dari hal ini adalah contohnya kita nggak bisa membuat ada ada yang disebut dengan peta tematik yang disebut yang berkaitan dengan wali data. Wali data itu adalah kementerian atau lembaga yang diberikan otoritas untuk mengelola peta tematik tersebut. Jadi misalnya peta penunjukan kawasan hutan dan perairan itu adalah menjadi tanggung jawab daripada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu adalah salah satu contoh akuisisi data. Yang kedua adalah menggunakan satelit. Kemudian yang ketiga menggunakan survei terestrial, ya. Yang ketiga, yang keempat adalah dengan menggunakan drone. Nanti keempatnya di dalam praktikum akan dicoba bagaimana Anda mengakuisisi data spasial dengan menggunakan terestrial, dengan menggunakan satelit dan menggunakan drone. Termasuk juga nanti ada beberapa yang data-data itu yang diperoleh dari lembaga atau kementerian yang ditunjuk sebagai wali data. Nah, yang kedua, tahapan kedua dalam JIS adalah proses pengolahan. Jadi di dalam proses pengolahan ini yang menjadi inti adalah bagaimana Anda melakukan spatial operation atau operasi spasial. Nah, ini nanti silakan
operasi spasial ini saya kemarin malam ngecek siapa saja yang bisa menggunakan. Jadi kita akan menggunakan software ya. Software itu yang itu terkait dengan apa yang Anda bisa lakukan untuk mengolah data-data spasial kemudian diolah menjadi sebuah informasi spasial. Jadi artinya gini, data itu jika diolah ya dia akan menjadi informasi. Nah, informasi ini tergantung daripada tujuan Anda melakukan kegiatan sistem informasi geografis. Jadi sesungguhnya penginderaan jauh itu adalah bagian dari akuisisi data. Jadi misalnya Anda harus paham bagaimana mendapatkan atau mengakuisisi data dengan menggunakan cara terestrial. Itu mungkin hari Kamis akan diawali praktikum mulai dari itu dulu. Nah, kemudian dari akuisisi data ya, ini harus dipahami semuanya oleh Anda. Tuh, bagaimana Anda mengakuisisi data dari menggunakan data dari satelit. Nah, dan ketiga adalah bagaimana Anda mengakuisisi data dari pesawat udara tanpa awak atau drone atau unmanned aerial vehicle. Jadi khusus untuk drone itu berbeda tekniknya dengan satelit. Satelit juga berbeda dengan tadi terestrial topografi. Tetapi ketika Anda masuk ke dalam sebuah proses integrasi data dari keempatnya, Anda akan diolah dalam sebuah sistem pengolahan atau processing system yang umumnya adalah sama. Nah, processing di dalam data spasial ini ada terkait dengan dua hal. Bagaimana Anda bisa mengolah data spasial yang sifatnya adalah data vektor atau juga adalah data raster. Nah, dari situlah dari integrasi antara data raster dengan data vektor, Anda akan data yang diolah menjadi informasi yang Anda butuhkan. Jadi misalnya kalau Anda menentukan lahan kritis, ternyata itu juga membutuhkan informasi yang terkait dengan data raster. Jadi bukan hanya data vektor. Baik, itu adalah fungsi daripada peta. Nah, ini adalah beberapa jenis peta. Jadi contohnya adalah peta topografi. Jadi peta topografi ini memperlihatkan posisi horizontal dan vertikal dari unsur alam dan unsur buatan dalam bentuk tertentu. Disebut sebagai peta dasar karena peta topografi digunakan sebagai dasar untuk pembuatan peta-peta lainnya. Baik untuk pembuatan peta topografi dengan skala yang lebih kecil dari peta aslinya atau juga untuk pembuatan peta tematik. Nah, yang kita ketahui bahwa di dalam peta topografi itu akuisisi datanya bisa kita lakukan. Apakah misalnya dengan menggunakan data dari satelit ya. Jadi data satelit itu salah satu contohnya adalah data yang berupa SRTM. SRTM ini adalah dikeluarkan oleh United States Geologic Service (USGS). Anda bisa mendownload yang namanya data SRTM, Surface Radar Terrain Model, ya. Nah, kemudian kalau misalnya di kita ini sudah ada yang lebih detail. Anda bisa masuk ke dalam websitenya BIG. Di situ Anda coba cari peta yang disebut dengan DEMNAS. DEM itu adalah Digital Elevation Model NAS nasional. Jadi Anda bisa mendapatkan atau mendownload dari data-data DEMNAS untuk bisa menentukan data tentang data fotografi. Nah, kemudian ada yang disebut dengan peta tematik. Jadi kata kuncinya, peta ini adalah menyajikan unsur-unsur tertentu dari muka bumi sesuai dengan topik. Ya, contohnya ada peta tata guna lahan.
Peta tata guna lahan ini berisi tentang bagaimana peruntukan lahan ya yang ada di dalam suatu wilayah ya yang dikaji. Juga peta geologi, peta kependudukan dan lain sebagainya. Mungkin nanti di belakang saya akan menyajikan contoh-contoh peta tematik yang ada di dalam kegiatan kehutanan. Nah, kemudian peta tematik ini umumnya digunakan sebagai data analisis dari sejumlah unsur muka bumi dalam pengambilan suatu keputusan untuk pembangunan. Nah, kemudian ini ada kategori jenis peta, jumlahnya ini memang tidak terbatas. Map have many function and many phases and each of us is with different aims. Jadi masalahnya bagaimana Anda bisa mengkategorikan peta? Karena dalam hal ini tiap bidang, tiap kegiatan, tiap sektor dia memiliki kepentingan yang berbeda sehingga pandangan dia terhadap suatu peta tentunya akan berbeda pula. Nah, makanya Indonesia sejak beberapa tahun belakangan ini menganut suatu kebijakan yang disebut sebagai One Map Policy, satu kebijakan peta. Nah, satu kebijakan peta itu menjadi sangat penting adalah karena ini dibutuhkan di dalam mensinkronisasi atau juga mengharmonisasi pengguna-pengguna peta. Jadi contohnya begini, kalau dulu misalnya lahan kritis itu dikerjakan oleh semua pihak, sehingga ketika dikerjakan walaupun dengan metodologi yang sama, bisa jadi ada kesalahan-kesalahan ketika interpreter peta itu atau misalnya map maker membuatnya, dia tidak teliti. Nah, oleh karena itu, makanya dengan adanya kebijakan One Map Policy di Indonesia, di situ yang penting adalah setiap peta tematik ada yang memiliki tanggung jawabnya. Yang memiliki tanggung jawab ini adalah kementerian atau lembaga yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap peta tematik tersebut. Jadi kalau misalnya seperti tadi saya sampaikan bahwa yang namanya peta lahan kritis itu menjadi otoritas atau tanggung jawab dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi kalau mereka akan siapapun yang akan menggunakan data lahan kritis harus memintanya atau merujuk pada peta lahan kritis yang disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian dari sudut pandang yang lain, misalnya ada berdasarkan skala, fungsi, dan juga subjek. Misalnya ada skala yang kecil ya, ada skala yang kecil, besar, dan juga yang skala sedang. Tapi intinya kalau misalnya di bawah 50, di atas 50.000 ya, itu disebut dengan peta skala besar. Tapi ya kalau kecil dia adalah 1:500.000. Dan jika ada di antara keduanya, disinilah yang disebut dengan peta skala sedang. Jadi kalau misalnya ada yang minta untuk membuat peta skala besar, maka Anda harus bisa menentukan bahwa skala peta yang harus Anda bikin itu adalah skala di atas 1:50.000 ya. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Nah, ada banyak kesalahan yang saya temukan di dalam berbagai dokumen penelitian, baik itu misalnya tugas akhir, tesis, disertasi sekalipun. Jadi misalnya begini, Anda bikin di dalam skala peta ya, atau ukurannya misalnya ya, ukurannya itu adalah Anda bikin di A0 atau A1. Tetapi ketika Anda masukkan, itu Anda misalnya di si petanya itu biasanya dibikin di JPEG ya, kemudian diinsert ke dalam laporan ilmiah. Jadi itu salah satu hal yang tidak baik, atau kalau misalnya orang-orang yang paham peta, itu dia dianggap salah ya. Karena apa? Informasinya menjadi tidak terbaca.
ya. Jadi kalau misalnya Anda baca di skala A0 dengan bikin A0, Anda akan melihat jelas informasi-informasi yang disampaikan di dalam peta tersebut. Tetapi ketika Anda kecilkan, dari A0 Anda kecilkan, jadi maksudnya dikecilkan itu bukan misalnya dikecilkan ukurannya, tapi seharusnya dikecilkan skalanya. Makanya kalau misalnya Anda akan memasukkan ke dalam kertas A0, ya, atau setengah A0, maka ketika Anda melayout di dalam QGIS atau misalnya di dalam ArcGIS, Anda harus memilih template halaman yang akan Anda sesuaikan. Jadi kalau misalnya Anda akan masukkan ke dalam laporan Anda yang A0, A4 misalnya, Anda harus membuat sebuah layout di dalam ukuran A4. Bukan misalnya ukurannya Anda bikin awal di A0, kemudian Anda paksa masuk ke situ. Ya, saya kemarin ada mahasiswa S2 saya yang saya minta untuk merevisi kembali petanya, gitu ya, karena dia bikin di A3, tapi dia paksain ke A4. Nah itu setengah A4 atau kalau nggak salah kemarin setengahnya A4, itu menurut saya itu suatu hal yang salah gitu ya. Ya, karena kenapa itu saya anggap salah? Karena yang namanya skala itu harus sama. Anda misalnya masukin setengah kuarto atau misalnya setengah A4, ya dibikin di petanya di A4. Jadi skalanya akan lebih kecil gitu. Jadi itu yang harus Anda perhatikan di dalam masalah skala. Nah, ini contoh-contoh skala ya. Effect of scale. Besar, kemudian dia kecilin jadi 53 juta. 103 juta, kemudian kalau kecilin dia akan lebih digedein ya, dia akan lebih jelas. Kemudian ini juga berdasarkan fungsi. Jadi sebetulnya nggak ada yang pasti ya, tapi yang umumnya adalah peta referensi, peta tematik, chart, peta navigasi. Jadi artinya ini biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan navigasi itu, misalnya kegiatan militer ya, itu banyak menggunakan peta-peta navigasi, kebencanaan dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya Anda mau mencapai suatu titik di suatu tempat, itu ada semacam peta navigasi. Nah, peta navigasi ini contohnya gini lah, itu kalau misalnya dia dalam bentuk format yang klasik. Tapi mungkin dalam format yang modern ya, itu ada yang disebut dengan digital mapping. Anda kalau misalnya Sherlock dengan teman Anda, kemudian Anda klik dan langsung masuk ke dalam ke dalam Maps yang di Maps Google, itu adalah salah satu bentuk peta navigasi. Ya, jadi Anda mencari teman Anda untuk ketemu atau misalnya akan mendatangi suatu tempat, maka itu adalah suatu peta yang dikategorikan sebagai navigation map atau peta navigasi. Kemudian ada juga yang disebut dengan referensi. Dia misalnya ada jalan, garis, dan lain sebagainya, air. Jadi dia menunjukkan kondisi fisik, lokasi, dan objek di permukaan bumi. Nah, kemudian ada yang disebut dengan peta skala besar ya. Ini seperti tadi ya, yang banyak berkaitan dengan peta-peta dasar. Jadi misalnya ini adalah peta dasar skala besar, misalnya peta topografi. Ini adalah ada yang melalui proses photographic method. Nah, peta topographic method ini yang sampai saat ini di samping dengan menggunakan pendekatan terestrial, mengukur dengan teodolit dan lain sebagainya, perkembangan selanjutnya dia didukung oleh berkembangnya metodologi fotogrametrik yang menggunakan satelit. Nah, kemudian dengan makin meluasnya teknologi dalam drone yang didukung oleh teknologi kamera,
Ini fotogrametrik ini semakin detail. Karena yang namanya drone dengan ketinggian yang yang kurang lebih sekitar 120 meter, dia bisa menghasilkan suatu foto ortomozaik. Orto itu adalah tegak lurus yang bisa diolah menjadi topografi. Karena di dalam drone itu ada ada empat output utama yang bisa menjadi salah satu reference untuk digunakan di dalam menyusun peta-peta selanjutnya. Jadi misalnya di situ ada yang terkait dengan ortomozaik. Jadi ortomozaik ini adalah peta yang seperti mungkin Anda bisa lihat dari peta-peta dari citra-citra yang dari image yang dilihat misalnya dengan satelit. Cuman ini jauh lebih detail. Jadi kalau Anda terbang di 100 meter, kurang lebih kita akan mendapatkan informasi di bawah 6 cm kali 6 cm pikselnya. Itu rata-rata kalau 100 meter itu 2 sampai 3,5 cm kali cm. Tetapi kalau misalnya Anda terbang gitu ya sampai 300 meter, itu bisa mendapatkan informasi informasi data kurang lebih sekitar 6 sampai 8 cm per pixel. Nah, cuman kalau 300 meter kan aturannya Kementerian Perhubungan ya, itu adalah kita sekarang dibatasi sampai 120 meter. Baik, itu adalah dari peta fotografik. Ya, fotogrametrik yang dihasilkan dari drone, salah satunya adalah otomozaik. Kemudian dari situ juga kita akan dapatkan 3D 3 dimensi. Dan kemudian yang ketiga adalah apa yang disebut dengan DTM, Digital Terrain Model. Ini yang disebut sama dengan peta topografi, tapi juga ada yang disebut dengan DSM. Kalau DSM adalah DTM ditambah dengan tinggi objek. Jadi ini jadi kalau misalnya di dunia kehutanan, kita bisa menentukan sesungguhnya pada suatu titik tertentu berapa ketinggian objek, termasuk juga ketinggian vegetasi. Nah, ini saya sudah temukan bagaimana mengukur tinggi objek dengan menggunakan drone. Nah, kemudian peta dengan skala yang lebih besar ya. Ini juga fokus pada akurasi posisi. Makanya di sini di dalam untuk skala yang lebih besar, ini di dalam teknologi pengindaran jauh using drone dengan menggunakan drone dan juga teknologi pengolahan, ada istilah contohnya adalah BIM, Building Information Management. Jadi misalnya ketika orang merancang, memonitor suatu bangunan, itu bisa dilakukan dengan BIM. Dan dia skalanya sangat-sangat detail. Jadi yang namanya deviasi pada ukuran posisi akurasinya antara yang terukur sampai yang itu adalah bisa di bawah 1 cm. Ya. Karena yang namanya site location atau untuk engineering yang mungkin tadi Anda bisa melihat di link YouTube yang ketiga, itu bagaimana sesungguhnya itu sudah dilakukan ya, itu sudah dilakukan di Indonesia ya, itu sudah dilakukan di Indonesia. Nah, jadi arahnya yang namanya sistem informasi geografis tidak hanya di dalam skala yang luas, misalnya landscape atau lain sebagainya, tapi saat ini sudah mengarah pada skala yang mementingkan dan memperhatikan akurasi posisi gitu ya. Nah, ini makanya Anda kalau bisa menguasai knowledge teknologi tentang sistem informasi geografis, itu menjadi salah satu keuntungan yang luar biasa. Karena teknologi ini akan sangat berkembang dan mungkin ya kita kan masuk ke dalam era revolusi 4.0 yang salah satu cirinya dia adalah berbasiskan atas spasial. Jadi secara spasial itu ada beberapa teknologi yang terkait dengan
drone. Yang kedua adalah Internet of Things. Nah, yang ketiga adalah bagaimana big data. Ya, jadi itu coba Anda kuasai masalah itu. Anda kerja di mana saja orang butuh masalah itu. Ya. Nah, besok saya akan rapat bagaimana membentuk DEI, Drone Earth Indonesia. Karena dengan komunitas yang kita kelola, mereka selalu menyetor drone-drone dari seluruh Indonesia. Besok saya akan bicarakan dengan beberapa pihak bagaimana Anda sederhananya gini lah Drone Earth Indonesia itu. Seperti Anda mungkin melihat daripada Google Earth. Nah, itu ya. Itu adalah Google Earth, basisnya adalah basisnya adalah satelit. Saya sedang mencoba dengan teman-teman untuk membangun yang namanya modelnya seperti itu, tapi sumber datanya adalah data dari drone yang dikontribusikan oleh komunitas di seluruh Indonesia. Kebetulan komunitas yang saya kelola, Indonesia Mapping Community, ini sudah ada di 404 kabupaten kota dari 514 kabupaten kota yang ada di Indonesia. Nah, ini satu modal yang sangat besar bagaimana komunitas masyarakat itu bisa berkontribusi untuk membangun informasi spasial. Ya. Nah, kemudian juga ada peta dasar skala kecil. Jadi misalnya adalah atlas. Jadi atlas itu dia adalah hampir sama dengan peta skala kecil, tapi detailnya dia lebih sedikit. Jadi coba Anda lihat buku-buku peta yang ada di buku toko-toko buku, itu adalah suatu peta dasar ya, hampir sama dengan peta skala kecil, tapi detailnya dia lebih sedikit. Jadi misalnya hanya menunjukkan sungai, hanya menunjukkan batas wilayah dan lain sebagainya. Jadi dia tidak menunjukkan sebuah tematik khusus, ya. Tapi biasanya dia menunjukkan informasi yang lebih general, ya, lebih general, tapi yang lebih penting. Misalnya, coba Anda lihat misalnya peta yang berkaitan dengan masalah informasi, misalnya suatu wilayah, ya, itu sangat 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 general, ya. Ini adalah contoh-contoh daripada peta. Ini adalah peta engineering. Nah, ini dengan menggunakan drone ini udah bisa, ya, model-model peta engineering. Jadi mungkin sampai skala di bawah 1 meter atau misalnya 10 cm itu bisa, ya. Jadi teknologi sekarang sih udah bisa, ya. Jadi ini yang harus sesungguhnya Anda harus bisa memahami bagaimana akuisisi, bagaimana mengolah, dan bagaimana mengkonversinya data menjadi sebuah informasi yang penting untuk tujuan khusus yang telah ditetapkan tentunya. Ini adalah contoh peta tematik, ya. Jadi distribusi sebuah nilai atribut, misal, ya, artinya dikenal dengan special purpose map. Peta dengan tujuan khusus, ya. Misalnya Anda bikin terkait dengan hasil penutupan satelit, drone gitu kan. Itu belum diolah, ya. Tapi kalau misalnya dia diolah menjadi peta penutupan lahan, dia itu yang disebut sebagai special purpose. Ini ada intinya adalah tematik ini ada peta yang dibikin dengan tujuan khusus, ya. Kemudian ini adalah salah satu contoh daripada peta referensi, ya. Ini beda, ya. Ini adalah tematik, ini adalah general reference map. Jadi dia adalah menunjukkan lokasi dari objek. Ini yang persis dengan kalau Anda lihat di dalam Google Map, ya. Ya, Google Map ini modelnya kayak gini. Entah juga OpenStreet dan lain sebagainya, ya. Nah, ini adalah contoh yang tematik, menunjukkan distribusi spasial dari atribut-atributnya. Jadi kalau misalnya Anda mau menunjukkan di sini density populasi atau misalnya kerapatan populasi, modelnya adalah tematiknya begini.
Tapi kalau misalnya Anda mau menunjukkan peta tematik yang lain, tentunya dia akan digambarkan dalam bentuk yang berbeda. Jadi itu adalah poinnya, bahwa peta referensi adalah menunjukkan lokasi daripada objek. Adapun peta tematik dia menunjukkan spatial distribution of attribute. Jadi atribut-atribut dari peta atau misalnya ciri, karakter daripada apa yang akan dimunculkan itu adalah yang disebut dengan peta tematik. Jadi kemudian ada juga peta yang didesain khusus untuk navigasi laut. Ini berupa chart, ya, misalnya berguna untuk look at, sementara chart berguna untuk work on. Jadi misalnya Anda kalau misalnya gini, menentukan posisi. Jadi kalau misalnya di dalam apa? Di dalam ya kalau misalnya contoh yang sederhana ya. Jadi contoh yang sederhana sebentar. Contoh yang sederhana nih, misalnya Anda buka misalnya Google Map Anda ya. Nah kemudian di situ kan ada direction, gitu kan. Nah direction. Nah kemudian di situ juga ada start, ya. Di situ ada start ya. Kemudian kalau misalnya ini Anda bisa start ya. Nah ini kan, ini keren nggak? Head south. Dia bilang saya harus jalan gitu loh ya. Nah itu adalah salah satu yang disebut dengan chart ya. Cuman dengan teknologi sekarang chart itu tidak hanya bisa dilihat di dalam bentuk gambar, tapi juga ada yang ada yang ditambahkan dengan voice. Misalnya Anda harus ke kanan, ke kiri dan lain sebagainya. Termasuk juga navigasi ini juga untuk maritim, kemudian aeronautical. Jadi kalau misalnya di dalam peta aeronautical itu jelas misalnya Anda berapa arah yang akan Anda jalankan, itu berapa kilo, kemudian ke kiri berapa derajat, ke kanan azimutnya berapa derajat dan lain sebagainya ya. Nah untuk chart di navigasi darat hanya sedikit peta yang memang murni merupakan peta referensi atau peta tematik, hanya chart yang memiliki suatu fungsi khusus. Nah ini yang contohnya ada di Google, kemudian di alat GPS ya. Alat-alat GPS juga nanti misalnya dengan berbagai macam merek ya, itu kalau misalnya kiri kanan, nah itu adalah salah satu bentuk navigasi, gitu kan. Nah jadi GPS yang kita punya di fakultas di prodi ini adalah GPS yang sifatnya untuk navigasi. Nah saya memberi catatan kepada Anda. Jadi ketika Anda untuk menentukan peta yang berkaitan dengan dengan ketelitian, itu bukan peta navigasi yang digunakan, tapi adalah adalah alat yang disebut dengan GPS geodetik. Ya. Nah, kalau misalnya navigasi digunakan untuk pengukuran yang detail, itu sebetulnya nggak bisa. Termasuk di dalam beberapa aplikasi ya. Nah, yang paling tepat itu adalah kita menggunakan yang disebut dengan GPS geodetik. Ya, baik. Saya lanjutkan, ini adalah contoh daripada peta batimetrik, dan ini juga sudah bisa dilakukan dengan jadi kalau tadi ada pesawat udara tanpa awak, di laut juga ada untuk mengukur kayak perahu ya, untuk mengukur kedalaman daripada laut atau misalnya perairan. Ini sudah ada yang produksi Indonesia yang ada di Jogja. Mudah-mudahan nanti dalam kuliah tamu saya bisa mengundang produsen pesawat udara tanpa awak dan juga batimetrik, perahu batimetrik di dalam kuliah perkuliahan ini ya. Nanti ada satu season tentang kuliah tamu. Rencananya saya akan mengundang teman saya yang memproduksi
drone di Indonesia, dan juga dia memproduksi alat perahu untuk mengukur batimetrik ini. Yang mudah-mudahan waktunya dia bersedia. Ya. Nah, ini juga klasifikasi berdasarkan subjek. Jadi ini ada yang disebut dengan peta kadastral, kemudian juga untuk peta perencanaan. Nah, ini adalah contohnya peta kadastral. Jadi peta kadastral itu menunjukkan adalah kepemilikan, ukuran daripada lahan, dan informasi yang lainnya. Ini biasa dilakukan oleh ATR dan BPN ya. Agraria Tata Ruang dan BPN. Ini yang biasa digunakan. Jadi peta-peta untuk sertifikat tanah dan sebagainya itu adalah salah satu contoh dari peta kadastral map. Nah, ini adalah seperti tadi ya, line out rute ya. Nah, ini kalau dulu sih misalnya sebelum banyak berkembang teknologi Google Map, orang kan kalau di undangan itu pakai gini ya. Tapi sekarang sudah jarang nih pakai QR atau di scan ya. QR-nya sudah menunjukkan langsung ke Google Map ya. Atau ini adalah contoh spesifik dari untuk resiko masalah flooding, banjir ya. Jadi kalau misalnya dia flooding, Anda tahu daerah flooding itu adalah daerah yang memang berada pada lembah. Jadi kalau misalnya dari peta ini, Anda bisa melihat bahwa yang namanya terjadi penggenangan selalu berada pada topografi yang lebih rendah. Kemudian juga ada yang disebut dengan peta lanskap. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang bergerak di bidang arsitektur lanskap. Nah, ini ada peta perencanaan. Ya. Contoh perencanaan, tata ruang dan sebagainya. Contoh. Nah, peta tematik ini kan tadi dapat dipresentasikan dalam dot distribution map, ya. Kemudian isoline map, flow map dan lain sebagainya. Baik, saya akan coba ini dot distribution ya. Ini seperti ini, titik-titik. Nah, ini titik. Nah, ini yang disebut dengan dot, ya. Jadi ada berupa titik-titik nih, misal konsentrasi NO2 ya, ini kecil dan sebagainya. Kemudian ini adalah Coro flat map ya. Jadi ini misalnya gini nih. Misalnya ini adalah menunjukkan jumlah penduduk per kilometer persegi. Jadi kalau misalnya gambarnya ini di sini adalah berdasarkan color map ini adalah antara 3 ya, 3 orang per kilometer. Jadi daerah ini adalah daerah yang jarang penduduknya. Tapi kalau misalnya dia makin merah, dia cenderung bahwa kawasan ini akan jauh lebih padat daripada kawasannya ini. Nah, ini contoh-contohnya ya. Jadi ini ada yang disebut sebagai gradasi, ya. Sebagai graduate, namanya itu di graduate. Artinya data-data spasial ini dikelompokkan dalam bentuk graduate ya, sehingga dia diklasifikasikan. Sama, ini juga kualitas udara nih, kalau misalnya dia begini, hasilnya gini ya. Ini contoh kroplet untuk populasi cekungan Bandung. Jadi kalau yang di tengah ini makin banyak ya. Ini dia makin orange colornya, dia cenderung bahwa kawasan ini juga densitas populasinya akan makin tinggi. Nah, ini bisa dalam bentuk chart map ya. Jadi ini dia digambarkan di dalam angka-angkanya, di dalam atribut tadi, dalam atribut data spasial, dia digambarkan di dalam bentuk grafik ya. Nah, ini adalah isoline map. Jadi contohnya adalah suhu ya, suhu di permukaan laut. Ini flow map.
Jadi misalnya wine consumption per kapita nih. Nah, ini bisa kita bikin ya. Kemudian kartogram representation. Nah, ada yang penting di dalam elemen yang ini yang mungkin Anda wajib untuk ingat terus. Ada beberapa hal yang penting yang disebut dengan peta. Dia harus memiliki beberapa elemen penting. Yang pertama adalah judul. Yang kedua adalah subtitle. Yang ketiga ada insert map. Jadi misalnya melihat insert map. Yang ketiga ini yang utama ini adalah map body. Kemudian ini ada border, ada penunjuk arah, ada skala bar, ya. Kemudian ada kredit, ya. Kredit ini adalah misalnya ini ditulis oleh Pulan misalnya, ya kan, nilai out, ya. Kemudian di sini adalah ada sumber data, dan di sini ada legenda. Jadi kalau kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 unsur peta yang harus Anda cantumkan setiap Anda membuat sebuah peta. Pertama ada judul, ada subjudul, kemudian ada map body, ada legenda, ada insert map, ada border atau batas grid, ya. Dan di sini nanti ditunjukkan berapa koordinat dan sebagainya. Ada penunjuk kompas, ada scale bar, ya. Scale bar ini dibikin dua. Satu misalnya dalam bentuk garis begini dan dua di dalam bentuk tulisan. Kemudian di sini adalah ada sumber, ya, dan juga ada kredit. Nah, ini nanti yang akan dinilai kalau Anda bikin sebuah peta. Nah, ini adalah kemudian saya akan terakhir akan menunjukkan contoh-contoh peta tematik di kehutanan. Contohnya ini adalah misalnya luas kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, ya, di Sulawesi Tengah, ya, di KPHP Damplas Tinombo. Ini adalah salah satu contoh, ya, peta tematik kehutanan, ya. Tadi ada judul, ada skala, ada ada penunjuk arah, ada legenda, ada informasi, ini data informasi tambahan, ada sumber, dan ini yang disebut dengan kredit. Siapa yang membuat, ya, siapa atau yang mempublish peta tersebut. Kemudian di sini adalah main body, adalah isi petanya. Kemudian di sini ada yang disebut dengan garis pinggir, ya, need atau misalnya grid. Dan ini adalah ada angka-angka daripada posisi gridnya, ya, posisi koordinatnya. Nah, ini juga contoh, misalnya ini kan beda status luas kawasan, misalnya ada hutan lindung berapa, hutan produksi berapa, terbatas, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh peta KPHP, ya, yang contoh daripada peta tematik di kehutanan. Tuh, jadi Anda dari peta-peta inilah kita akan mendapatkan informasi spasial. Dari informasi spasial itu Anda bisa olah kembali dalam bentuk tabel dengan menggunakan misalnya perangkat Excel, ya, Excel, kemudian dilakukan dengan proses pengolahan pivot table sehingga akan didapatkan data seperti ini. Nah, ini contoh, ya, penutupan lahan, ini tematik juga. Ada yang berukar tua, jadi nanti Anda pelajari ada SNI-nya tentang penutupan lahan. Itu ada yang ada 22 penutupan lahan. Nah, satu lagi adalah awan. Jadi kalau interpretasi citra satelit, ada salah satu hal yang kelemahannya ketika satelit itu kan dia berada dalam
ukuran jaraknya sangat jauh, beberapa kilometer dari permukaan bumi, sehingga dia ketika ada awan di antara bumi dengan satelit, maka itu wilayah tersebut akan tertutup dengan awan. Itu yang disebut dengan tertutup awan, itu adalah seperti itu, ya. Kemudian ini adalah peta topografi, ya. Jadi ada yang disebut dengan datar, landai, dan lain sebagainya. Agak curam, dan sangat curam. Nah, ini diperoleh dari peta DEM SRTM, ya. Kemudian di sini adalah geologi, juga sama. Ini adalah bagian daripada peta tematik, ya, dari aspek geologi. Jadi informasi yang disampaikan di dalam peta geologi ini adalah informasi tentang kondisi geologi, ya. Jadi setiap peta tematik memiliki tujuan atau tema atau topik yang akan disajikan itu secara khusus. Kemudian di sini adalah jenis tanah, juga sama. Tematik ini menginformasikan bahwa di dalam kawasan hutan tersebut ada tematik yang berisi tentang jenis tanah. Sama juga ini adalah das dan hidrologi, ya. Ini adalah batas das, yang ini, kemudian di sini adalah sungai. Ini yang disebut dengan das dan hidrologi. Kemudian ini ada juga peta iklim, ya. Peta iklim ada D1, E1, E2, E3. Ya, ini salah satu adalah peta tematik yang bisa digunakan, yang biasa digunakan di dalam kegiatan pengelolaan hutan. Dan terakhir ini adalah bagaimana petunjuk teknis penggambaran dan penyajian peta. Ini sudah diatur dalam peraturan Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan nomor P16 PKTL Setditkum 1 11 dan 2017. Saya sudah mempostingnya. Saya sudah mempostingnya di dalam Teams, ya. Silakan Anda lihat dan Anda download sebagai bahan dalam kuliah ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di dalam kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.